Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Pratama, Eskomemkom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Khairil Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 221011401701. Saya dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai FLSM dan VLSM. Adapun topik yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian FLSM dan VLSM. Yang kedua ada karakteristiknya. Dan yang ketiga ada contoh penerapan. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada FLSM. FLSM merupakan singkatan dari Fixed Length Subnet Masking. Ini merupakan metode untuk membagi jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil dengan panjang subnet mask tetap. Atau kita bisa disebut membagi jaringan untuk beberapa jaringan tetapi memiliki subnet mask yang sama atau tidak bervariasi. Lalu yang kedua ada VLSM. VLSM adalah singkatan dari Variable Length Subnet Masking. Ini merupakan teknik atau metode subnetting yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan panjang yang bervariasi untuk subnet yang berbeda dalam jaringan yang sama. Berarti, dalam metode VLSM, subnet mask yang akan digunakan nanti akan bervariasi. Tidak seperti FLSM. Lalu yang kedua ada karakteristik. Yang pertama ada FLSM. FLSM memiliki karakteristik yaitu panjang subnet masknya tetap. Yang kedua ada pembagian jaringan menjadi subnet yang sama besarnya. Lalu yang ketiga ada penggunaan alamat IP yang terencana dengan tepat. Lalu yang keempat tidak fleksibel dalam mengalokasikan IP. Yang kedua ada VLSM. VLSM memiliki karakteristik seperti panjang subnet mask bervariasi, subnet dapat dibagi lagi, penggunaan alamat IP yang efisien, dan fleksibilitas dalam pengaturan subnet. Adapun contoh penerapan metode FLSM. Seperti di sini, IP utamanya adalah 172.20.0.0/16 atau bisa disebut prefix 16. Yang pertama, ruang X membutuhkan 100 host, lalu ruang Y membutuhkan 50 host, dan ruang Z membutuhkan 25 host. Pada FLSM, subnet yang digunakan itu akan sama atau prefixnya akan sama sampai ke subnet yang dibutuhkan. Seperti contohnya, subnet ruang X yaitu jumlah hostnya 100, lalu jumlah bit 3, subnet memerlukan 2 bit, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 itu lebih dari 3. Maka subnet mask asli kan 16 bit, ditambah 2 bit jadi 18 bit. Maka IP tersebut akan dipakai menjadi 172.20.0.0 plus 18 atau prefix 18. Maka IP tersebut akan dipakai terus-menerus dan yang diubah hanya IP pada digit ketiga, yaitu yang selanjutnya menjadi 172.20.64.0 dan yang selanjutnya lagi 172.20.18.0. Lalu ada contoh penerapan VLSM. Seperti pada contoh, misalkan gedung A memerlukan 500 host, lalu gedung B memerlukan 200 host, dan ruang server untuk dua gedung tersebut 2 host.
Yang pertama subnet untuk gedung A. Jumlah hostnya 500, lalu IP networknya 172.25.20.0/23 atau prefix 23, yang dimana berarti IP startnya akan menjadi 172.25.20.1 dan IPN-nya 172.25.21.254. Lalu IP broadcast-nya 172.25.21.255 dan memiliki subnet mask 255.255.254.0. Lalu yang kedua ada subnet untuk gedung B. Jumlah hostnya adalah 200 dan IP networknya yaitu lanjutan dari IP yang pertama. Karena di IP pertama mendapatkan IP broadcast 172.25.21.255, maka akan ditambah 1 karena menjadi lanjutan menjadi 172.25.22.0. Karena 255 ditambah 1 maka hasilnya akan menjadi 0. Pada tahap ini IP networknya menggunakan prefix 24. Maka IP startnya bisa disimpulkan yaitu 172.25.22.1. Lalu IPN-nya yaitu 172.25.22.254 dan IP broadcast-nya 172.25.22.255 dan memiliki subnet mask 255.255.255.0. Lalu di ruang server membutuhkan hanya 2 host, yang dimana IP networknya diambil dari subnet gedung B, karena di subnet di gedung B itu mendapatkan IP broadcast 172.25.22.255. Maka di ruang server ini IP-nya menjadi 172.25.23.0 dan memiliki IP start 172.25.23.1 dan IPN 172.25.23.2 dan IP broadcast-nya 172.25.23.3 dan memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.252. Maka dari materi tersebut dapat disimpulkan FLSM atau bisa disebut Fixed Length Subnet Mask mengalokasikan subnet dengan ukuran tetap untuk setiap subnet dalam jaringan, sementara VLSM Variable Length Subnet Mask memungkinkan penggunaan subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan jumlah host dalam setiap subnet. VLSM lebih fleksibel dan efisien dalam penggunaan alamat IP karena memungkinkan penyesuaian subnet yang tepat untuk jumlah host yang diperlukan. Sementara FLSM dapat menyebabkan pemborosan alamat IP jika jumlah host dalam setiap subnet tidak seragam. Di zaman sekarang juga banyak orang memilih metode VLSM agar terhindar dari pemborosan alamat IP. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.